Saya akan menceritakan hal-hal yang lumayan absurd di kelas-kelas di sekolah inilah. Pertama, di kelas 1 waktu itu aku pernah difitnah, nggak difitnah juga sih. Karena aku sering sakit perut ya, kelas 1. Nah, kelas bau banget tuh waktu itu tuh kelas 1. Nah, tahu nggak ternyata siapa yang bikin bau? Inisial A udah pokoknya. Ya. Kita sebut aja orangnya apa ya? Anugrah Nur Pratama ya. Ternyata dia. Terus juga ya, waktu itu kan aku lagi main tuh sama Akhtar, sama Azmi, sama si Atta di rumah. Lagi main tuh, lagi bercanda di kasur. Nah, si Akhtar kan lagi ngerebut. Kita lagi main perang bantal nih. Si Akhtar ngerebut bantalnya dari Ami. Si Atta malah apa tuh? Si Atta narik. Langsung kena kaca, hancur. Dan untuk teman-teman di kelas ini sih seru-seru. Ya apa ya, kayak gimana ya? Pokoknya have fun lah di kelas ini. Walaupun nanti beberapa tiba-tiba ada yang nangis gitu atau nggak apa, tapi tetap have fun kok satu sama lain. Terkadang tuh teman-teman aku tuh kocak-kocak semua, terus pada blunder gitu, ketawanya kayak apaan tahu. Terus ya banyak sih kenangan di kelas ini, kayak juara 1 di kelas meeting, terus apalagi gitu ya, nyanyi bareng-bareng nanti habis ini. Terus ada satu kesalahan saya sih, waktu itu saya cepirit di celana. Jadi mana di situ tuh saya tuh malu gitu. 2 kali 3 kali gitu saya cepir. Saat kelas 5 kita pas itu sering bandel, sering nakal, main-main mulu. Sampai pas itu tuh lagi main kena jaga. Pas itu tuh si Atta lagi jaga. Di situ pas lagi jaga tuh ada Bu Ana. Di situ pas itu Bu Ana langsung marah-marahin kita. Terus kita dihukum di lapangan, panas banget sampai kaki kita melepuh. Di situ langsung pada ketawa-ketawa di kelas, pada sakit. Di situ mau menceritakan tentang kelas meet. Setiap kelas meet pasti kita juara terus, juara 1 pas lomba futsal, lomba bola tangan, lomba apalah selalu juara pasti. Dan pas itu pasti kita udah selalu optimis menang. Pada pengalaman saya di kelas 5 sama di kelas 6 banyak banget hal kejadian lucu, yaitu tutup pintu dari luar malah tutup pintunya dari dalam. Terus saya banyak mempunyai ada satu orang teman yang saya sangat sayangi, namanya Gani, sahabat saya, karena dia baik. Di kelas 5 dan kelas 6 banyak hal yang bakal tak terlupakan. Kalau saya bikin sensasi mungkin bikin lelucon. Ada satu jokes yang bikin satu kelas ketawa ketika dihukum sama Bu Ana suruh tutup pintu dari luar. Dari kelas 5 hingga kelas 6 saya lebih terkesan di kelas 6 karena lebih banyak kegiatan di kelas 6. Contohnya perjusa, ulangan yang mungkin ada berapa kasus. Aku lebih pergaulan sih, soalnya kan kalau di sekolah aku rada introvert gitu lah. Jadi lebih susah bergaul, makanya aku lagi usahain biar bisa lebih dekat sama teman-teman yang lain. Cewek-cewek di 6C orangnya asik-asik, heboh, baik, imut, lucu, suka bikin ketawa, suka bikin sedih, bikin tugas kerja kelompok, apalagi kalau kerja kelompoknya tuh ngerjain di rumah temen biar sekalian main. Terus ada satu kerja kelompok yang bikin aduh pusing banget, kolase bener-bener. Kolasenya gambarnya gede banyak, jadinya capek. Main bareng, ketawa bareng, nangis bareng pun pernah. Nangis bareng gara-gara ceritanya
cerita tentang kadang keluarga atau cerita tentang temen. Kali ini saya akan menceritakan pengalaman di kelas 6C. Saya pernah dihukum gara-gara padahal udah selesai istirahat, tapi saya masih tetap main sama teman-teman. Dihukum sama Bu Ana, sama Bu Dina mah nggak pernah dihukum. Pas classmate sih itu seru banget dan itu rame banget pas kelas 6C, benar. Waktu lawan kelas A itu rame banget, terus kelas B juga rame, pokoknya semua rame deh. Heboh, apa? Ya heboh banget. Seru sih, semuanya seru. Mau perempuan, laki-laki juga seru, semuanya seru. Yang paling seru paling itu yang jalan-jalan naik kereta ke mana itu ya? Ke museum, ke P5, Peta Timbul. Guru kesukaan saya itu Pak Khairul. Waktu saya kelas 5, saya sering diajarin sama Pak Khairul macam-macam. Dan juga saya punya teman yang sahabat yang saling dekat saya, ada Akhtar dan juga Gumilang. Waktu itu saya sering bermain juga sama mereka. Karena itu saya makin dekat sama mereka. Hal yang paling kocak, kadang-kadang mereka suruh saya nimbangin mereka. Keseruan yang paling nggak bisa dilupain tuh pas class meeting. Soalnya sebelum class meeting aja ya nih udah diajarin sama Gani taktik-taktiknya. Pas udah hari class meetingnya kita tuh menang juara pertama. Itu seru banget sih menurut aku. 6B sama nama sama, cuman waktu 6 aku sampai ngos-ngosan soalnya susah gitu karena musuhnya juga lumayan susah, cuman tetap menang. Yang paling nggak bisa dilupain tuh apa ya? Oh, yang pas lagi main bola, kan aku sama Rija lagi juggling. Nah, terus aku waktu itu nginjek bola, terus aku jatuh. Di situ aku nangis, kejer. Habis itu ya udah dimarahin sama guru, dimarahin sama Bu Dina. Bikin tugas polase paling seru. Tapi keselin juga, soalnya banyak yang ngerjainnya sebentar, habis itu langsung main. Capek banget. Soalnya lama, susah banget. Bisa bermain dengan teman-teman dan saya istirahat dan main bola. Habis itu kalau selain main bola, main petak umpet. Keseruannya itu waktu jalan-jalan bareng ke museum, itu kayak bareng-bareng kita cari ilmu pengetahuannya, terus juga belajar banyak dari museum itu. Kebersamaannya ada, terus belajarnya juga ada. Yang paling malu waktu itu jadi ketua kelas, terus tuh sering marah-marah. Terus itu tuh diledekin, terus aku malu banget sampai sekarang. Gara-gara mungkin ini sih akunya sering marah-marah, terus kan karena kalau marah kan sering nangis, nah itu sering diledekin, cengeng sama teman-teman. Tapi gak apa-apa, aku kayak ya udah santai aja. Bikin tugas waktu itu PKN sih, drama, seru banget. Kita bisa nampilin karakter kita masing-masing, terus juga belajar tentang norma. Saya kali ini akan menceritakan tentang classmate yang seru banget. Waktu itu pertandingan pertama kita lawan kelas 5. Di situ saya yang jadi kapten dan kita bisa memenangkan pertandingan dengan main bagus dan tidak ada yang cedera. Pas babak kedua kita nambah gol lebih banyak lagi dan kita memenangkan pertandingan ini dengan senang sekali. Terus pas babak final, babak pertama itu dari corner kick ditendang langsung, terus pemain belakangnya tidak ada yang jaga, lalu kejebolan. Habis itu kita bisa comebackin dengan saya nendang
tendangan bebas dari tengah lapangan dan alhamdulillah jebol. Lalu dari Cornell juga itu Gumilang yang jebolin. Gumilang lompat sambil nendang bola dan gol. Dan kita memenangkan kelas meet itu dengan juara 1. Dan kita juga sangat senang dan bangga kepada kelas kita dan kita merayakannya itu di kelas. Dah, mantap. Yang paling heboh pastinya keberisikannya. Karena laki-laki sama perempuan sama aja. Hebohnya tuh setara, apalagi perempuan. Yang paling asik menurut aku pas bikin kolase. Karena di situ kita ngerjainnya berhari-hari, terus nempelin satu-satu, sebiji-sebiji. 4 lantai coba. Gambarnya gede banget, kita nempelin satu-satu. Itu yang paling aku inget sih. Mungkin pas jalan-jalan ke UI kali ya, itu seru banget. Dari awal kita berangkat naik kereta bareng-bareng, terus janjian di stasiun. Pokoknya itu seru banget, parah. Enak sih, teman-teman juga. Wah, itu seru kalau main bareng, main bola bareng. Kalau classmate juara, pada kompak lah gitu. Tapi kadang juga pada ngeselin sih kalau di kelas sering main bola, terus main panjat pinang di kelas. Ini sih yang itu, iya, kolase susah. Kelompoknya Akhtar, Dika, Suci, sama Ilona. Udah. Kalau ngomong-ngomong dari kelas 1, aku seneng banget bisa ketemu teman-teman yang variatif. Kayak ada yang pendiam, ada yang heboh banget, dan ada juga yang ngeselin banget. Dan selama di kelas, kan kita bareng dari kelas 2 sampai kelas 6 ini, kayak aku jadi mengenal lebih dalam karakter teman-teman aku. Jadi misalkan ada yang nyebelin, ada yang cepat marah, ada juga yang cepat nangis, atau yang aktif banget nih. Dan selama di kelas 6 ini aku bisa mengenal jauh banyak tentang teman-teman aku, terutama di kelas A, B, karena aku kurang akrab gitu sama teman-teman di luar kelas aku. Dan aku mulai interaksi misalkan sama Alisa, sama Cila, sama Syakila, sama Vika, sama Keiko. Dan aku paling suka kalau di 6A main sama Keiko, karena selain asik gitu temennya, dia juga kadang jadi kayak lucu gitu buat dijailin. Dan kalau Alisa itu orang yang ngeselin pakai banget. Dia juga iseng banget, dan kayak kalau aku ngomong ini, padahal aku ngomongnya biasa, dan kayak tapi seru loh temenan sama dia. Dari kelas 2 sampai kelas 6, siapa yang guru yang paling asik? Ada satu guru yang menurut aku tuh kayak cocok gitu sama aku. Itu ada Bu Rihana. Karena Bu Rihana tuh enak diajak curhat, enak diajak ngomong. Cuman Bu Rihana kalau udah marah, ini penghapus, tak langsung pada diem. Tapi Bu Rihana udah nggak ngajar di SD ITN aja lagi, dan udah berpindah ke SMP ITN aja. Jadi walaupun kita udah nggak diajar sama Bu Rihana lagi, tapi tetap ketemu sama Bu Riri gitu. Ibu cerita sedikit tentang anak-anak di kelas 6C. Alhamdulillah, Ibu bangga sama kalian semua. Terutama ketika kita pelajaran IPAS. Kalian semua mempresentasikan mata pelajaran tersebut dengan baik. Dan Ibu bangga ada satu anak yang ternyata tadinya Ibu pikir dia tidak bisa. Alhamdulillah dia bisa menerangkan dari apa yang telah dia buat PowerPoint-nya. Dan di situ Ibu antusias sekali melihat
dia karena dia bisa menjelaskan secara rinci. Nah, anaknya itu awalnya ibu nggak sangka bakal bisa seperti itu, tetapi dengan adanya presentasi, ibu jadi tahu bahwa bakat anak itu keluar di situ. Untuk yang lain, ibu berharap bisa seperti itu. Pengalaman ibu yang paling bikin hati ibu agak gemes ya, ketika salah satu anak, terutama yang laki-laki, ibu sudah bicara sekali tapi diindahkan, 2 kali tidak didengarkan, sampai akhirnya ibu mohon maaf sama teman-teman, ibu marah sampai ibu memukul meja dan kalian agak sedikit kaget ya. Untuk ada satu anak perempuan yang bikin ibu gemes, ibu senang ketika ibu nyuruh beli anak tersebut, dia selalu nurut apa yang dibilang ibu. Kita pernah jalan-jalan ke UI ya, olahraga bareng sama-sama, tetapi di situ ada satu kejadian ketika anak laki-laki kita berpencar nih, yang perempuan bermain bulu tangkis, ada yang lari mengitari lapangan. Tetapi ketika kita sudah mau kumpul, yang laki-laki biasa masih nggak tahu kemana. Akhirnya kami semua mencari yang lelaki. Dan ketika kita udah ketemu, biasa yang namanya anak-anak langsung wah suara keluar semua ya. Setelah itu akhirnya kita makan. Yang satu lagi, padahal ibu sudah mengingatkan ke kalian semua agar untuk menjaga barangnya. Ternyata pas pulang ada satu anak kartunya hilang. Nah, di situ makanya ibu minta sama kalian ya, ingat jaga barang kalian agar tidak terjadi kejadian ini. Terus terulang lagi ketika kita pergi ke Museum Nasional. Nah, ibu sebelum berangkat sudah mengingatkan kalian untuk selalu jaga barangnya, jaga bendanya yang penting, yang berharga, jangan sampai pindah dari tempatnya gitu maksudnya. Ternyata terulang lagi kejadiannya kita olahraga di UI, di museum juga terulang lagi. Ketika di museum, ibu bangga sama kalian. Ternyata kalian bisa mengeksplor semua apa yang kalian ingin tahu dari tempat rekreasi tersebut. Ya, semoga nanti kita bisa ketemu lagi ya teman-teman ya. Kita bisa jalan-jalan bareng walaupun kita tidak satu sekolah lagi, tapi ibu berharap silaturahmi kita nggak pernah putus ya teman-teman ya. Ibu mau kalian sudah tahu nomor telepon ibu, sering-sering sapa ibu, kita saling sapa menyapa ya teman-teman ya. Oke, terima kasih. Pernah lah, banyak dah. Ya nggak ngerjain PR, nulis satu buku. Pernah, waktu itu kabur pas salat Jumat. Disabet pakai kayu sama Pak Tawari. Pernah, gara-gara nggak bawa buku, bercanda, dihukum, dimarahin nggak bawa buku, disuruh bareng sama teman. Pernah bercanda di kelas tuh. Kalau istirahat, udah bel istirahat masih pada main bola. Kalau sholat Jumat pada bercanda. Pernah karena gara-gara bercanda di kelas, main bola di kelas, sama kalau istirahat gak pakai sendal, dihukum nulis satu buku, sama kadang-kadang tiket. Pernah gara-gara nggak bawa buku, dihukum nulis permintaan maaf 1 lembar bolak-balik. Pernah waktu itu gara-gara lagi belajar terus ngobrol sama temen, nggak dengerin. Nggak dihukum sih, cuma ditegur aja. Nggak pernah dihukum sih di kelas 6 aku. Dimarahin sering gara-gara main bola. Waktu itu dihukum suruh
bikin surat pernyataan soal gak bakalan ngelakuin lagi, gak bakalan main bola di kelas lagi. Pernah gak ngerjain PR. Aku disuruh pilih hukuman sendiri, terus aku maunya hukumannya piket seminggu aja. Pernah gara-gara bercanda. Belum pernah dihukum, tapi jarang sih. Sekali pernah. Kesalahan telat masuk kelas. Aku juga pernah dihukum kan tuh waktu itu piket 2 minggu gara-gara nulis puisi nggak lengkap gitu. Terus langsung kenapa nggak lengkap gini, akhirnya aku ditanya gitu konsekuensinya apa nih kalau gitu. Akhirnya aku milih buat piket 2 minggu. Nah, ada temen aku nih, Gendis. Jadi si Gendis ini pas Bu Dina lagi ngomong kayak translator. Jadi Bu Dina tuh ngerasa, ih, kenapa ya? Akhirnya si Gendis ikut juga dihukum 2 minggu. Itu bener-bener kayak capek gitu pulang sekolah langsung harus piket gitu. Nah, untuk situ kita punya banyak pengalaman yang bisa kita momenkan bareng-bareng. Baik, seru pokoknya. Bu Dina orangnya baik, tapi kalau misalnya marah dia udah sabar. Kalau misalnya ada anak yang bandel, dia cuma bilangin tanpa harus melawan fisik. Gak bisa berkata-kata lagi. Menurut saya Bu Nina itu baik, tidak berat pilih kasih. Menurut saya sih tentang Bu Dina tuh baik, tapi walaupun sedikit tuh dia tuh terkadang galak, tapi tetap seru kok. Baik, ngajarin saya banyak hal. Dan bijak orangnya. Baik, kalau belajar itu suka main game-game gitu, jadinya seru, gampang diapalin gitu. Walaupun suka marah tapi orangnya seru, terus enak. Baik sih, walaupun suka marah-marah tapi asik. Dari kelas 4 juga ngajarnya enak, baik. Pokoknya enak lah. Bu Dina orangnya baik. Bu Nina orangnya baik, sabar, kadang suka marah gara-gara kita nakal. Bu Dina orangnya baik, perhatian, kadang galak, suka marah-marahin kalau ada yang nakal. Bu Dina orangnya seru, terus baik, sabar, terus ya udah itu aja. Bu Dina tuh orangnya sabar banget, terus juga perhatian, baik sama kita, ngajarinnya juga bagus, seru. Menurut aku Bu Dina baik, sabar, terus kalau misalnya diajak bikin tren juga mau-mau aja, malahan kadang Bu Dina yang ngajakin. Pokoknya Bu Dina orangnya baik banget, sabar. Bu Dina orangnya baik, tapi gampang marah juga, sama seru lah orangnya. Bu Dina orangnya sabar, baik, cuman kalau misalnya amarahnya pancing pasti marah. Sering marah-marah, tapi itu juga salah muridnya. Dan untuk Bu Dina, makasih udah ngajar aku di kelas 4 sama kelas 6 ini. Bu Dina jujur tegas orangnya. Terus juga gaul juga Bu Dina. Kadang sering ngajak buat video gitu. Terus juga ngajarnya asik gitu, masuk ke dalam pikiran aku gitu. Pesan buat Bu Dina, semoga Bu Dina sehat terus, rezekinya lancar, bisa jadi guru yang terbaik, sama bisa lebih sabar dalam membimbing muridnya. Makasih ya Bu. Semoga Bu Dina sehat selalu ya gitu. Semoga sehat selalu, panjang umurnya, rezekinya tambah banyak. Jangan suka marah.
sabar aja ngadepin anak-anak di tahun-tahun yang akan datang. Pesan aku untuk Bu Dina adalah menjadi lebih baik dari sebelumnya, supaya sehat-sehat terus dan jangan pernah keluar dari aja. Semoga Bu Dina karirnya lebih baik lagi. Semoga Bu Dina sehat selalu dan lancar rezekinya. Semoga Bu Dina sehat selalu dan lancar rezekinya ya Bu. Sehat selalu, menjadi guru yang berpendidikan, selalu sabar pada muridnya, dan selalu keluarganya diberi rezeki yang banyak. Pesannya buat Bu Dina, sehat-sehat terus, lebih sabar ngedidik anak-anak muridnya. Semoga sehat selalu dan rezekinya lancar. Semoga panjang umur. Udah deh, itu aja. Pesannya buat Bu Dina, semoga sehat selalu, panjang umur, rezekinya dilancarin, karirnya makin bagus ke depannya. Jangan pernah lupain kita ya Ibu. Makin sabar ya Bu, jangan gampang marah. Jangan lupain kita ya Bu Dina. Sehat-sehat terus, rezekinya lancar. Pesan buat Bu Dina, semoga sehat selalu, panjang umurnya, terus semoga sabar terus. Pesan buat Bu Dina, semoga disabarin lagi gitu. Karena kalau Ibu kalau udah marah, aku takut jujur Bu. Buat teman-teman, jangan lupain kita, jangan lupain satu sama lain, dan doa untuk kalian, semoga kalian sukses nanti pas udah gede. Pesan buat teman-teman saya untuk jangan mengulangi kesalahan yang sama. Sudah. Karena mereka tuh biasanya tuh salah terus diulangin lagi. Itu walaupun saya juga ikut-ikutan sih kayak gitu. Semoga bisa ketemu lagi ya teman-teman. Semoga kalian bisa masuk ke tempat yang kalian mau. Amin. Sekolah, pesantren. Yang penting pada sehat. Semoga sehat selalu teman-teman. Semoga suatu saat nanti bisa ketemu lagi. Jangan ngeselin. Ngeselinnya kalau kita bawa makanan lagi jalan, misalkan kita ada yang teman minta bagi dong kok pelit gitu, giliran kita minta lagi beli gitu digituin. Selalu sehat, nanti insya Allah ketemu lagi suatu hari nanti. Dan teman-temannya jangan pernah ngelupain. Semoga suatu saat nanti kita bisa ketemu lagi dan pada sehat selalu dan panjang umur. Semuanya jangan tinggalkan. Sehat selalu, sukses, jadi orang yang berguna bagi bangsa. Jangan lupain, jangan asing. Udah itu aja sih. Doanya semoga cita-citanya tercapai, tambah pinter, tambah soleh dan soleha, dan bisa nurut. Bisa jadi lebih baik, lebih pinter, lebih nurut sama guru dan orang tuanya. Bisa jadi anak yang soleh dan soleha, sama udah terbaik buat kalian. Semoga masuk ke SMP yang kalian mau. Doanya semoga bisa pada masuk SMP impiannya, terus juga sehat selalu. Ingat terus cerita kita di Anaja ini, jangan saling lupain kalau nanti udah sukses masing-masing. Semoga masuk SMP impiannya masing-masing. Terus jangan pernah jangan pernah asing. Jangan saling ngasing ya, soalnya pasti bakal kangen banget sih sama keseruan-keseruan di kelas 6. Dan pesan buat teman-teman ini, buat sangkatan atau semuanya deh pokoknya. Makasih udah menemenin aku dari kelas 1 sampai kelas 6 ini. Aku harap kalian gak lupain kenangan yang udah kita buat selama di Anaja ini. Dan
sehat-sehat, jangan apa ya, jangan susah diatur. Sampai apalagi kelas 6C, Budina kalau udah marah, udah habis kalian kena hukuman. Gak bawa buku aja kalian bisa dipiket seminggu nih, apalagi kalau kalian gak bisa diatur. Nah kan ya, dan semoga kalian bahagia gitu nanti di jenjang berikutnya. Pesan untuk teman-teman adalah jangan main panjat pinang lagi. Sedih, pastinya sedih. Karena kita kan udah bareng-bareng di sini 6 tahun, maupun yang pindahan. Ya pastinya punya kenangan masing-masing di sini. Kalau suatu saat ketemu lagi, akur-akur aja. Jangan marah-marahan soal pas masih di SD. Mau sih ketemu kayak reunian biar bisa kumpul-kumpul bareng lagi. Iya seru banget sih pasti. Pengennya iya main bareng. Suatu saat nanti kita akan bertemu lagi. Sedih sih, harapannya sih jangan asing aja dan bareng-bareng aja. Pengen, semoga bisa ketemu lagi bareng-bareng. Ya udah bisa, mungkin kita bakal bertemu lagi dan suatu saat nanti mungkin kita udah punya keluarga masing-masing dan kembali berkumpul. Harapan Ibu untuk anak-anak kelas 6C, semoga nanti di sekolah yang lebih tinggi bisa lebih baik lagi belajarnya, bisa menunjukkan bakat dan prestasinya lebih baik dibanding di SD ini. Ibu juga mau mengucapkan terima kasih kepada wali murid yang selama ini sudah berjuang buat kelas 6C terutama ya. Terima kasih atas bantuan kerjasamanya. Tanpa ayah bunda semua, mungkin kelas kita kegiatan tidak akan berjalan dengan seperti yang sekarang. Teman-teman bisa lihat, ayah bunda bisa lihat, anak-anak senang gitu. Terutama untuk Korlas. Walaupun memang sedikit banyak awalnya saya sebagai wali kelas selalu mendapat cemooh ya ibaratnya, mendapat ya sedikit hujatan sedikit ya, sedikit agak marah, sedikit kesel. Walaupun dia hanya melampiaskan ke saya, sebenarnya bukan kesel ke saya, ke wali kelas, tapi karena itu jadinya saya berpikirnya ke saya gitu ya. Tapi dengan itu saya juga belajar banyak dari ayah bunda semua yang sudah sama-sama berjibaku, bersatu padu biar anak-anak kegiatannya berjalan. Pertama para Korlas kelas 6C yang sudah berjuang buat anak-anak dan sudah membuat anak-anak happy, anak-anak senang. Apalagi kemarin ayah bunda mengizinkan anak-anak berjalan-jalan dengan saya ke olahraga bersama, dan yang terakhir kita ke Museum Nasional bersama. Sekali lagi terima kasih buat ayah bunda semua atas kerjasamanya. Semoga ayah bunda semua tetap menjaga silaturahmi kita dengan sekolah, terutama saya juga, dan semoga ayah bunda semua sehat selalu, diberkahi rezeki yang berlimpah. Amin. Terima kasih.